Hai guys, welcome back di channel YouTube Rakajana. Di video kali ini aku akan share 5 gambar yang paling berkesan yang pernah aku buat. Tapi sebelum ke gambarnya, jangan lupa bantu aku untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Thank you. Nah, di sini udah ada karya dari tahun 2010, di mana tahun itu di tahun 2010 pertama kali aku terjun ke industri kreatif, khususnya menjadi ilustrator profesional. Nah, pada waktu pertama memulai, aku belum punya laptop, belum punya komputer, apalagi iPad ya pada waktu itu. Jadi aku mengedit semua karyaku itu di warnet. Jadi aku sambil sewa warnet sambil edit. Nah, sekarang ini yang sedang muncul di monitor itu adalah salah satu karya yang aku buat untuk brand Skitso. Jadi karya ini spesial karena dulu aku ikut lomba, jadi ada kontes yang diadakan oleh gitarisnya Viara Tail, yaitu Raka Cyril. Aku coba ikut, iseng-iseng lah, dan ternyata karyaku terpilih. Dan itu sangat menyenangkan sekali dan sangat surprise sekali ya pada waktu itu, karena memang aku sebelumnya belum pernah menggambar digital, belum pernah menggambar untuk komisian juga, dan tiba-tiba karyaku terpilih. Itu sangat apa ya, bisa dibilang itu nggak bisa berkata-kata lah pada waktu itu, sehingga karya ini aku masukkan ke salah satu yang berkesan. Dan proses pengerjaannya juga ini sangat memorable sekali, seperti aku bilang di awal bahwa aku mengerjakan gambar ini di warnet. Jadi teknisnya aku mengerjakan di kertas HPS, kemudian aku scan. Setelah di scan, kemudian aku tracing di aplikasi Corel. Next, ada karya yang berjudul Balinese Demon. Kenapa karya ini berkesan? Karena karya ini 100% aku kerjakan menggunakan handphone dan jari. Jadi karya ini aku buat tahun 2016 ketika aku mendekati skripsi dulu. Jadi jadi ceritanya aku sambil di kampus menunggu tanda tangan dosen untuk ujian akhir. Karena ada banyak waktu luang, akhirnya aku coba nih download aplikasi yang ada atau bisa digunakan di handphone. Nah, muncullah salah satu aplikasi namanya Autodesk Sketchbook. Kalau sekarang itu sudah berganti nama menjadi Sketchbook. Akhirnya aku download aplikasi itu dan aku coba deh tuh ulik aplikasinya sampai akhirnya aku ketagihan. Nah, dari ketagihan itu aku akhirnya menghasilkan karya ini yang pertama. Karya yang sedang muncul di layar sekarang. Itu karya pertama yang aku kerjakan di handphone. Awalnya aku tidak berekspektasi apa, hanya asik aja gitu menggambar digital di handphone. Tak lama kemudian aku coba upload karya ini dan mendapatkan respon positif. Dan hal yang paling tidak terduga, ternyata si yang punya aplikasi ini, si Autodesk-nya sendiri itu menghubungi aku via email. Mereka pengen menampilkan karyaku di webnya. Awalnya aku udah ketika karyaku di-mention aja sama dia, sama pihak mereka itu udah senang banget gitu, apalagi ternyata karyaku itu dibayar sama mereka dan harganya pun nggak main-main ya pada waktu itu. Karya ini dibayar sampai $2.000 dan itu benar-benar kalau diingat-ingat lagi itu hal yang nggak bisa dilupakan juga. Dan akhirnya dari uang itu aku belikan iPad pertamaku tahun 2016 seperti itu. Makanya karya ini sangat berkesan sekali. Bahkan bisa dibilang sampai sekarang juga banyak anak-anak muda yang belum punya iPad, nggak ada PC, itu menjadikan ini sebagai inspirasi bahwa sebenarnya device itu bukan penentu untuk kita berkarya. Jadi kalian bisa gunakan alat apa saja yang kalian punya, entah itu kertas, entah itu handphone gitu. Alat itu nanti akan terupgrade dengan sendirinya sesuai dengan peningkatan karir dan juga skill kalian. Karya ketiga itu judulnya Macan Agni. Nah, Macan Agni ini kubuat kurang lebih itu di tahun 2017 atau 2018. Karya ini merupakan representatif dari diriku sendiri sebenarnya, bahwa aku sangat senang dengan simbol api, dengan macan, dengan aksara-aksara ataupun rerajahan seperti itu yang akhirnya aku gabungkan. Kenapa karya ini representatif aku? Karena aku lihat
macan itu punya keberanian, walaupun dalam tanda kutip dia itu sendiri. Kemudian simbol api itu merupakan simbolisasi dari keberanian. Artinya nih macan aja nih udah sangat berani, apalagi kalau ditambah efek api itu tambah membara lagi. Nah, itu yang kumaksudkan adalah ketika kita berkarya, kita benar-benar harus punya determinasi. Jadi jangan gampang menyerah. Makanya sampai akhirnya Macan Agni ini menjadi maskot dari HNS Studio. Awalnya aku buat karya ini tuh untuk t-shirt. Aku cetak di t-shirt. Ternyata setelah gambar ini aku launching, banyak banget peminatnya. Bahkan sampai detik ini masih dicetak. Jadi dari tahun 2017 atau 2018 sampai sekarang, kaosnya masih di-repeat terus karena memang peminatnya banyak. Selain itu, si Macan Agni ini sudah resmi menjadi maskotnya HNS Studio Bali. Yang keempat, ada karya yang berjudul Rangkong. Nah, Rangkong ini kenapa spesial gitu ya? Kalau dari segi teknis, sebenarnya karya ini bisa dibilang sederhana ya, dari segi visual. Masih ada beberapa karyaku yang memang dari segi pengerjaan itu rumit. Cuman yang bikin berkesan adalah karya ini adalah karya pertama yang aku jual sebagai NFT. Jadi ini sangat berkesan sekali dan sangat bisa aku bilang apa ya, mempunyai makna khusus lah, karena karya ini benar-benar apa ya, bisa dibilang kayak awal aku memulai NFT dulu, dan pas aku launch ini responnya sangat bagus banget, sangat luar biasa. Dari karya ini juga akhirnya muncul karya-karya yang lain yang ikonik. Jadi sebagian karyaku itu menghadap samping gitu, dan ini adalah awal dari karya yang aku buat. Dan ikonik dari karya-karya selanjutnya itu pasti ada manusia, kemudian ada helmnya yang berubah-ubah. Kalau ini ada rangkong, selanjutnya itu ada barong, ada juga rangde kayak gitu. Jadi ini bisa dibilang kayak awal dari kenapa akhirnya aku terjun ke NFT. Karya inilah yang memulai di awal. Dan yang kelima itu yang benar-benar paling berkesan adalah karya ini. Karya ini berjudul Reconnection. Kenapa ini berkesan? Karena karya ini merupakan kolaborasi Rakajana dengan Kompas. Dan gak hanya itu, ternyata karya ini di-print full di halaman depan koran Kompas. Itu sesuatu yang gak bisa dinilai dengan uang sih menurutku, karena bisa tampil di halaman depan Kompas itu sesuatu yang sangat sulit ya teman-teman. Dan apalagi bisa di print full seperti itu, sampai sekarang pun aku belum percaya gitu, karena awalnya ketika aku ditawari untuk kolaborasi, aku kira bakal hanya dijadikan NFT, tapi ternyata dicetak, dan dari sana akhirnya banyak orang yang kenal aku. Dan apa ya, aku juga sampai bingung nih mau ngomong apa, karena memang karya ini berkesan banget buat aku, bermakna banget buat aku. Kalau dari segi konsep, karya ini sangat kompleks. Kalau biasanya aku hanya mengambil unsur budaya Bali, di karya ini ada banyak budaya yang aku masukkan sesuai judulnya Reconnection. Di sini ada contoh, ada ornamen Kalimantan, ada pakaian khas Betawi, ada pakaian khas dari Jawa, dari Papua. Seperti itu aku kombinasikan menjadi satu kesatuan dalam karya ini. Dan ini juga menandai Kompas yang juga nggak mau ketinggalan dengan era digital sekarang. Nah, itu tadi guys, beberapa karya yang berkesan. Sebenarnya ada banyak karya yang berkesan, cuman 5 karya ini mempunyai makna khusus dalam perjalanan karirku ya, dari tahun 2010 sampai sekarang. Dari yang pertama gambar di media konvensional, edit hanya di warnet, sampai akhirnya menemukan kesenangan menggambar di handphone. Kemudian di 2017 juga mengeluarkan desain yang sekarang akhirnya menjadi maskot studio. Jadi ada banyak hal yang akhirnya aku dapatkan dari perjalananku selama ini. Yang jelas sih
Kalian harus konsisten, kalian menggambar aja, jangan pernah bandingkan karya kalian dengan orang lain. Pokoknya keep working, konsisten, terus latihan, kalau bisa 1 hari 1 karya. Dan sebelum video ini berakhir, seperti biasa jangan lupa bantu aku untuk mengembangkan video ini dengan cara klik like, kemudian juga komen, kemudian subscribe dan share ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan manfaat yang sama dari video ini. Bye bye.